Halo Sobat NC, kali ini saya akan membahas beberapa sifat yang harus kita hindari, karena kalau dari pengalaman saya dulu, beberapa sifat ini bisa memicu kambuh ya, memicu kambuh. Kambuh di sini menghadirkan sensasi ya, misalkan kayak dada sesek atau asam lambung naik ya. Ini dari pengalaman saya, siapa tahu kalian bisa mempelajarinya, jadi kalian tidak perlu merasakan dulu yang pernah saya rasakan ya. Yang pertama adalah jangan pernah kalian memendam suatu kekesalan ya. Jadi kalau kalian ada kesalahan itu jangan sampai dipendam dalam hati, itu biasanya menyebabkan dada menjadi berat ya. Dada menjadi berat, terus nanti akan memacu asam lambung naik, kemudian kadang sampai sesek ya. Jadi kalian harus luapkan kekesalan itu. Bukan berarti kita harus bersikap anarkis ya, tidak seperti itu. Kalian bisa yang mungkin contohnya bisa bercerita dengan seseorang yang kalian percaya, mungkin pasangan, mungkin sahabat, atau mungkin profesional ya. Atau juga kalian bisa menggunakan terapi pernafasan ya. Kalian cari posisi rileks, terus kalian coba untuk memaafkan orang tersebut atau situasi tersebut ya. Kalian bisa ucapkan, tarik nafas. Terus, contohnya misalkan, aku maafkan si Anu yang tadi seperti ini, bersamaan dengan hembusan nafasku ini aku maafkan dia. Misalnya, tarik nafas, terus keluarkan. Nanti kalian ulang lagi. Itu kalau misalkan memungkinkan kalian untuk memaafkan ya. Saya sih lebih menyarankan untuk memaafkan. Tapi ketika kalian berat untuk memaafkan ya, ini sih kalian bisa memilih metode katarsis atau pelepasan emosi melalui suatu media tertentu. Kalian bisa lihat video saya tentang katarsis ya, pelepasan emosi ya. Itu bisa, intinya jangan pernah memendam kekesalan ya. Itu yang pertama ya kan. Terus yang berikutnya adalah jangan terlalu larut dengan masa lalu ya, masa lalu kita ya. Masa lalu mungkin kita pernah mengalami satu kegagalan atau kepedihan, atau mungkin dalam berbagai hal ya. Saya sih pasti kalian berbeda-beda ya, apa yang pernah dihadapi, masa lalu yang kelam lah ya. Itu yakinkan bahwa semua yang sudah terjadi itu memang sudah ketetapan dari Tuhan ya, ketetapan dari Tuhan, dan yang harus kita terima dan kita ambil hikmahnya ya kan. Jadi kalian cukup mengambil hikmahnya aja dari kejadian itu. Apa sih sebenarnya hikmahnya? Biasanya kan kalau sudah terjadi cukup lama, kita sudah mulai bisa mengambil pelajaran ya. Jadi kalau bisa kalian jangan terjebak nostalgia ya istilahnya, terjebak dengan luka batin di masa lalu ya kan. Nanti kalian bisa menerapkan terapi berdamai dengan masa lalu. Kalian bisa tonton video saya tentang berdamai dengan masa lalu. Itu bisa cukup membantu ya kan. Jadi intinya move on lah ya, move on. Kita menatap masa depan hari ini, terus masa depan kita mulai persiapkan lagi, mulai kita bangun lagi ya kan. Yang sudah terjadi ya udahlah ya kan. Intinya kita yakin bahwa semua yang sudah terjadi itu emang yang terbaik dari Allah ya, bagi kita ya. Pasti ada hikmahnya. Terus kemudian yang ketiga, jangan kalian emosi ya, jangan mudah emosi berlebihan. Misalnya kalian pastikan semua orang pernah mengalami suatu hal yang membuat emosi ya. Jadi kalian misalkan emosi apalagi ke keluarga ya,
Pokoknya begitu kalian dihadapkan situasi yang bikin kita naik darah, bikin kita naik pitam ya, kalian langsung tarik napas, terus istighfar ya. Kalau untuk teman-teman yang muslim, kalian istighfar. Jadi kita berusaha untuk menenangkan diri, terus coba kalian relaksasi lah ya, relaksasi dulu, terus istilahnya mendinginkan kepala ya. Itu karena emosi yang terlalu tinggi itu juga, dari pengalaman saya dulu sih, itu bikin kambuh juga. Pasti nanti nggak nyaman kalian di sini, ulu hati ini sini nih ya kan. Jadi kalau bisa ya, kita kan sudah sering mengalami berbagai sensasi ya, mungkin Tuhan berharap kita menjadi pribadi yang jauh lebih sabar. Jadi ya ada baiknya kalau kita lebih jadi orang yang mudah untuk bersabar. Kemudian selain emosi, yang berikutnya, yang keempat, jangan terlalu menaruh standar kita terlalu tinggi ya. Itu juga kurang bagus ya. Jadi biasanya salah satu yang kena GERD anxiety ini, selain orang yang punya luka batin, selain orang yang punya post trauma atau depresi, ini juga salah satunya adalah orang yang terlalu harapannya terlalu tinggi, atau mungkin terlalu terlalu muluk-muluk kalau bahasa saya ya. Jadi mungkin kita punya satu cita-cita atau mimpi yang terlalu tinggi ya. Jadi cobalah kita mulai bertoleransi dengan standar kita sendiri. Dalam artian jangan terlalu perfeksionis juga ya. Jadi kita sudah mulai bisa berdamai dengan standar kita sendiri gitu ya. Ini bisa kita terapkan dalam berbagai hal ya, termasuk dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, atau dalam bergaul ya kan. Misalkan kalau dalam pekerjaan, biasanya kalau teman-teman ini kan punya standar yang tinggi ya. Jadi ya oke sih, kita mungkin kompetitif. Saya dulu juga orangnya sangat kompetitif ya. Tapi ada kalanya kita ya cukup inilah, maksudnya kita lihat dulu standar yang ada di lingkungan kerja kita tuh di level berapa. Terus ya kita cukup rata-rata aja lah, rata-rata mungkin kita bisa lebihin sedikit ya, tapi nggak yang kita harus yang standar kita paling tinggi gitu. Kita saking pengennya perform, jadi kita terlalu over expected, terlalu berlebihan ya kan, harapannya kan. Takutnya nanti hanya akan memberikan penderitaan batin sendiri gitu loh, ketika itu tidak tercapai, tidak terpenuhi. Terus juga kalau dalam keluarga mungkin bisa kita terapkan pada anak misalkan ya. Karena kita kan kadang-kadang terlalu demanding ya ke anak, terlalu menuntut dia harus bisa pelajaran ini, pelajaran itu. Pokoknya kalau dia nggak bisa, itu kadang kita suka marah ya kan, suka marah atau suka kayak kesal seperti itu kan. Mungkin nilainya pas lagi jelek ya kan, kita kayak nggak terima, terus anaknya kita marahin seperti itu kan. Itu juga kurang bagus ya. Jadi kita harus mulai bisa mengerti psikologis anak ya. Jadi anak ini sebenarnya, anak kita nih lebih bakat di apa sih. Misalkan dia kita nggak bisa maksain dia harus paham semua hal ya. Mungkin dia lebih suka pelajaran bahasa dibanding matematika, atau misalkan dia lebih suka pelajaran apa sekarang ya, IPS misalkan, IPS dibanding IPA misalkan. Ya kita udah mulai bisa memaklumi ya, oh dia emang bakatnya di sini, dia lebih menonjol di pelajaran ini. Udah kita support aja ya kan. Jadi
coba setiap kali kita akan berbicara kepada anak kita, kita memposisikan psikologis orang di usia itu seperti apa sih, ya kan? Belum tentu apa yang kita sampaikan itu mereka bisa mengerti gitu loh, karena emang faktor usia juga, terus kematangan ini ya, intelektual ya kan. Jadi kita coba memposisikan di posisi mereka, ya kan, lebih bertoleransi dengan apa namanya, standar kita sendiri kepada anak kita ya. Ini juga bisa kita terapkan ke pasangan, juga bisa, misalkan suami atau istri ya kan. Pastikan kita pengen mereka menjadi seperti yang kita pengen, ya kan. Itu sangat sangat sebenarnya sih suatu hal yang sangat susah ya. Jadi pada dasarnya kalau disederhanakan, pasti kita pengen mereka itu mengerti kita, ya kan, bukan sebaliknya. Nah, ini coba mulai dirubah mindsetnya. Jadi kita take and give ya, kita mulai take and give. Jadi mulai kita memberikan apa namanya, ruang untuk pasangan juga sebenarnya apa sih yang dia inginkan, ya kan, atau dia pengen kita seperti apa, seperti itu. Jadi kita nggak cuman selalu pengen dimengerti, kita juga berusaha untuk give ya, tidak hanya take aja tapi kita juga give. Itu juga bisa, selain apa namanya, bisa meredam jiwa kita sendiri, otomatis juga bisa membuat pasangan itu menjadi lebih harmonis ya, hubungan itu menjadi lebih harmonis. Itu juga. Jadi soalnya kalau orang anxiety ini ngerasain apa dikit gitu pengennya diperhatiin, ya kan, ngaku deh, ya kan. Jadi kita sudah mulai coba untuk memberikan perhatian ke sekitar kita ya, ke pasangan, ke anak, ke keluarga, ke teman-teman, ya kan. Sudah mulai bisa berusaha untuk mengerti mereka, termasuk juga di pergaulan ya. Jadi kalau ada orang lain yang bersikap tidak sesuai yang kita harapkan, ya kita harus mulai maklum, ya kan, karena tidak semua orang itu bisa menjadi seperti yang kita harapkan gitu loh. Tidak semua orang bisa mengambil sikap yang benar menurut kita. Jadi kita harus mulai bertoleransi, dan kita juga tidak selayaknya kita mengeluhkan ketika ada orang yang kurang simpatik sama kita, atau mungkin kurang tertarik untuk bergaul dengan kita, ya kita nggak bisa paksakan. Jadi kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin bisa membuat semua orang menyukai kita. Itu kita harus sadar itu ya. Jadi ya nggak apa-apa, ya kan. Masih banyak kok teman, orang-orang yang baik sama kita, atau mungkin membuat kita nyaman dalam bergaul, dalam ngobrol ya. Kita fokus ke mereka aja, fokus ke hal-hal yang positif, membawa dampak positif. Kalau ada yang iri atau apa, dengki dengan keberadaan kita, entah di satu lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan, lingkungan hobi, ya itu sih nggak usah terlalu pikirin lah ya. Kita fokus ke hal-hal yang bikin kita maju itu. Jadi itu tadi lebih ke kita berdamai dengan standar kita ya, standar kita sendiri. Kita nggak bisa merubah semua orang menjadi seperti kita gitu loh. Terus kemudian berikutnya adalah jangan terlalu analitis ya, Tak analitis di sini semua hal dianalisa. Ini peristiwa ini kenapa kok seperti itu? Harusnya seperti ini misalkan. Terus kita lagi nanti ada apa? Kita komen lagi, kita analisa lagi, harusnya seperti ini. Nah, itu mulai dikurangi ya. Jadi tidak semua hal itu
perlu kita analisa ya. Banyak pertimbangan sih mungkin ada bagusnya ya kan, tapi ada beberapa hal yang kita nggak perlu banyak berpikir, itu juga perlu kita lakukan gitu loh. Kadang-kadang kita perlu sedikit bodo amat ya, bodo amat sedikit, udah jalani aja gitu. Itu sedikit berspekulasi ya kan, itu juga bisa ya. Jadi kebanyakan orang yang kena anxiety disorder ini awalnya biasanya tuh banyak pertimbangan, terus analitis ya. Saya dulu juga gitu, semua saya analisa. Apalagi kalau sifatnya negatif tuh cepet banget ya menganalisa ya. Yang perlu dihindari juga adalah merasa bersalah yang berlebihan ya kan. Pada saat kita melakukan suatu kesalahan itu ya ada, memang bagus ya kita minta maaf atau kita menyadari kesalahan, tapi ya maksudnya jangan sampai berlebihan, dalam artian kita terlalu menyesal yang berlebih itu juga kurang bagus ya. Maksudnya ya sudah, kita menyadari kesalahan, terus kita sudah menyadari kesalahan kita, terus kita berusaha untuk minta maaf, kemudian kita memperbaiki, ya sudah. Maksudnya jangan sampai ada perasaan bersalah yang mendalam itu tidak perlu ya. Mendingan kita menggunakan energi kita untuk memperbaiki kesalahan kita itu, dibanding kita meratapi itu ya. Meratapi ya, itu juga dari pengalaman saya sih, dulu saya kambuh tuh kalau ada perasaan nggak enak yang terlalu berlebihan atau rasa bersalah yang mendalam, itu juga bisa bikin gangguan lagi ya, sensasi lagi ya. Terus kemudian itu termasuk nyambung ke ini ya, kalau sedih jangan berlebihan ya. Ini yang lucunya lagi nih, rasa senang pun juga jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu anugerah itu ya kita pasti bersyukur, kita berterima kasih, tapi maksudnya kita ya cukup kita hubungan kita kepada Tuhan aja gitu loh. Kadang kalau kita terlalu senang yang berlebih, itu saya juga dulu heran ya, lagi senang yang berlebih kok kambuh juga gitu loh. Saya juga bingung. Jadi intinya kayaknya sih Tuhan ini pengennya kita dalam segala hal itu tidak terlalu berlebihan ya. Sedih ya tidak berlebihan, senang ya sewajarnya aja. Intinya kita kembalikan kepada Sang Maha Kuasa. Oh, ini anugerah dari Allah, alhamdulillah. Kalau yang kita bersyukur, kalau yang pas dikasih musibah ya kita cukup bersabar, terus kita misalkan minta petunjuk, kita berdoa seperti itu sih. Enggak yang jadi tidak terlalu yang ekstrim gitu loh. Itu sih dari pengalaman saya dulu. Paling itu ya, sama ini ya, terakhir ya, jangan banyak mengeluh ya, jangan banyak mengeluh, terutama yang masih banyak sensasi ya, yang masih belum diberi kesembuhan ya. Ini sabar aja, sabar, insya Allah kita yang penting sudah menjalankan 4P, perbanyak self talk, pernafasan diafragma, mendengarkan afirmasi, itu kita jalankan terus, insya Allah nanti kesembuhan itu akan datang ya tanpa kita sadari ya kan. Jadi untuk yang masih banyak sensasi ya ya kita berusaha untuk dicuekin aja sensasinya, jalani aktivitas sehari-hari, tetap banyak senyum. Ada sakit sedikit gini, kita yakinlah bahwa itu akan mengurangi dosa kita, jadi kita masih bisa tersenyum kayak gitu ya. Perbanyak senyum, jangan banyak mengeluh ya, karena mengeluh itu hanya akan menambah hormon stres atau hormon kortisol kita. Oke, paling tetap semangat, tetap yakin bahwa kalian pasti bisa keluar dari lingkaran GERD anxiety ini, bisa keluar dari zona kecemasan. Dan jangan lupa tadi beberapa sifat yang perlu kita hindari ya.
insya Allah sih penyakit ini akan membawa kebaikan kok bagi kita kan. Kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih lebih baik, lebih matang, lebih dewasa, dan yang pasti lebih tangguh. Salam bangkit.